Saudara, kita masuk dalam poin yang dalam slide ini, khususnya analisa Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat yang ke-26 tentang manusia dan penyimpangannya. Poin A, ya, tentang si penggoda. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Satu, tujuan Tuhan menciptakan manusia ialah supaya manusia memuliakan Tuhan, mengasihinya dan mentaatinya. A, kalau Adam dan istrinya mengasihi Allah, pastilah mereka akan taat kepadanya. Sebab kasih kepada Allah dinyatakan dengan ketaatan atau dalam ketaatan. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, di sana dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Nah, poin B, Adam dan istrinya diharapkan mengasihi Allah dan menyatakannya dalam ketaatan mereka. Ya, itu tujuan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Yang kedua dari poin A adalah Tuhan Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dan istrinya, yaitu Adam dan Hawa. Mereka boleh makan dari semua pohon dengan bebas kecuali satu. Mereka dihadapkan dengan keputusan mengasihi Tuhan Allah atau tidak. Makanya mereka dikasih pilihan. Jadi dalam taman itu ada 3 pohon. Pohon yang bebas makan semuanya boleh, semua buahnya boleh dimakan. Ada pohon kehidupan dan ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yang ini dilarang Tuhan. Dan Tuhan taruh itu supaya manusia memberi keputusan untuk hidupnya sendiri. Apakah manusia harus mengasihi Tuhan atau manusia mengikuti bujukan iblis, ya. Jadi ketaatan manusia di sini dibuktikan apakah manusia mengasihi dan taat atau manusia tidak mengasihi Tuhan dan tidak mau taat sama Tuhan. Nah, saudara, poin yang ketiga tentang pohon, ya. Bukan pohon pengetahuan. Kalau Adam dan istrinya mempunyai pengetahuan, tidaklah salah, ya. Adam telah tahu tentang yang baik, bahkan semua yang diketahuinya adalah baik. Jadi sebelum Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik, bukan berarti Adam dan Hawa tidak punya pengetahuan. Mereka sudah punya pengetahuan yang baik, ya. Punya standar pengetahuan yang baik mereka sudah miliki. Jadi sebenarnya kalau tidak makan buah pohon pengetahuan yang baik pun mereka juga punya pengetahuan, ya. Nah, jadi bukan karena makan pohon pengetahuan yang baik lalu mereka punya pengetahuan. Tidak, ya. Jadi pohon pengetahuan yang baik itu ditempatkan di situ supaya Adam dan Hawa tidak boleh memakannya. Kalau mereka memakannya, maka dikatakan bahwa mereka pasti mati, ya. Jadi sekali lagi, pohon pengetahuan itu ditaruh di tengah-tengah taman itu bukan karena Adam dan Hawa tidak punya pengetahuan. Sekali lagi tidak demikian.
Bahkan Adam dan Hawa itu punya pengetahuan yang lengkap, ya. Lihat saja kalau Adam dan Hawa itu bisa memberi nama kepada binatang-binatang. Adam ya, bisa memberi nama kepada binatang-binatang itu. Adam punya pengetahuan yang luar biasa, ya, punya kecerdasan yang luar biasa, walaupun tidak makan buah pohon pengetahuan. Jadi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam sudah punya pengetahuan yang luar biasa, jenius, ya. Nah, yang keempat dikatakan bahwa perhatikan kelicikan iblis, ya. Perhatikan kelicikan iblis dalam hal menggoda istrinya. Sifat iblis nampak dalam, ya, Wahyu pasal 12 ayat 9, 20 ayat 2, Yohanes 8 ayat 44. Sifat iblis membuat istri Adam meragukan firman Allah. Jadi iblis membuat Hawa ragu terhadap firman Allah. Apakah firman Allah benar atau tidak? Apakah benar-benar Allah berfirman jangan makan buah pohon atau tidak? Jadi iblis berusaha meragukan Hawa, ya. Poin B, iblis mengubah firman Allah, ya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Nah, iblis mengubahnya, ya. Dikatakan bahwa oleh iblis dan kepada Hawa, tentu Allah berfirman jangan kamu makan buah pohon. Lalu Hawanya membalas, oh tidak, ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kok kami makan, hanya pohon yang di tengah-tengah taman itu jangan kami makan, ataupun raba. Kalau kami makan dan raba, kami akan mati. Nah, di sini iblis mengubah, ya. Iblis bilang tidak. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, disitulah iblis mengubah firman Allah supaya Hawa tertipu, ya. Poin C, ya. Iblis menyangkalnya, ayat yang keempat. Sama seperti Tuhan Allah mengetahui dengan tegas, pastilah engkau mati, ya. Iblis menyangkalnya karena Tuhan bilang pasti engkau mati. Tapi iblis bilang, oh tidak, engkau tidak mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, itu iblis mengubah firman. Tuhan bilang kamu mati, tapi iblis bilang tidak, ya.